Siapa yang pernah membaca buku Rich Like Finland karya Timothy D. Walker? Jadi Timothy D. Walker ini adalah orang berkebangsaan Amerika, guru berkebangsaan Amerika Serikat. Kemudian dia pindah ke Finlandia bersama istri dan anaknya dan mengajar di sana. Nah, di salah satu part ada hal menarik yang Timothy bagikan terkait dengan bagaimana mengenal anak-anak. Jadi dia melihat guru-guru di Finlandia itu, terutama di tempat dia mengajar di pendidikan dasar ya, di sekolah dasar itu memiliki attachment yang cukup baik dengan siswa-siswanya, memiliki relasi yang baik dengan siswa-siswanya. Oleh karena itu, setelah dia mengobservasi, mengamati, dia juga coba menerapkan dalam pembelajaran di kelasnya. Dia mengajar di sekolah dasar, dan untuk mengenal siswanya, salah satu hal yang dilakukannya adalah dengan setiap pagi dia menyambut anak-anaknya datang, kemudian entah itu ada yang handshaking gitu ya, kemudian ada yang high five, ada yang tos, kemudian ada juga yang memeluk dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah menonton di video yang berseliweran di media sosial, itu kan ada juga guru-guru yang mencontohkan seperti itu ya. Jadi itu untuk membangkitkan mood, kemudian kita mengetahui sebetulnya si anak ini hari ini kondisi mentalnya seperti apa, kesiapan belajar seperti apa, itu dengan menyambut mereka di depan kelas gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba anak-anak masuk, guru masuk dan lain-lain. Ini terutama di sekolah dasar ya, yang memang posisinya sebagai guru kelas gitu ya. Nah, dan dalam situasi-situasi tersebut, untuk mengakrabkan diri dalam hal lainnya adalah Timothy juga setiap istirahat makan siang itu dia menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan siswa-siswanya, ngobrol gitu ya, karena dia berasal dari Amerika, banyak juga pertanyaan dari siswa-siswanya terkait dengan sebetulnya di Amerika itu seperti apa, dan Timothy menjawabnya. Nah, jadi waktu istirahat itu dia bagi untuk diskusi dengan rekan-rekan gurunya kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga dengan siswa-siswanya. Dan karena siswanya ada beberapa gitu ya, maksudnya dalam satu kelas itu kan ada puluhan orang, dia berbagi gitu ya, kadang-kadang makan dengan satu meja di sini, kadang-kadang di meja yang lain dan lain-lain. Nah, itu bisa dia lakukan gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu hal tersebut relevan nggak kalau dilakukan di Indonesia gitu ya? Karena ya ini menjadi tantangan juga ya, kalau terutama di sekolah-sekolah negeri yang siswanya bisa lebih dari 40.